Bagaimana ciri khas ideologi bagi kaum intelektual? Ciri khasnya ideologi itu adalah kritis. Dia kritis terhadap fenomena yang ada di sekitar. Dalam artian dia tidak apatis melihat fenomena yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pandangan Ali Saryati mengenai ideologi kaum intelektual. Setiap manusia di muka bumi ini pasti memiliki sebuah ideologi, pasti memiliki sebuah pandangan dunia. Tentu sandaran dari ideologi adalah pandangan dunia. Sandaran dari pandangan dunia ialah pengetahuan. Dan pengetahuan itu ada yang benar dan ada yang salah. Dan ideologi sendiri itu di dalamnya mengandung cita-cita yang ingin dicapai oleh seorang ideolog. Dalam artian, ideologi itu tidak akan pernah berpisah dalam diri manusia. Sehingga hubungan antara ideologi dengan manusia itu adalah hubungan yang saling melengkapi. Dan bagaimana intelektual sebagai seorang individu yang berpikiran universal itu dia itu memerlukan sebuah ideologi. Kenapa dia memerlukan sebuah ideologi? Karena intelektual ini dia memiliki pemahaman yang universal dan dia bisa memahami fenomena-fenomena yang di sekitarnya. Pertanyaan kemudian, kenapa bukan kelompok lain yang harus memiliki ideologi? Karena kelompok yang lain belum tentu memiliki kapasitas pemikiran seperti seorang intelektual. Karena seorang intelektual itu ialah orang yang bergelut di kerja-kerja pemikiran. Dan ideologi itu selalu mendambakan cita-cita, pengorbanan, dan orang rela berkorban dengan ideologinya. Dan bagaimana ini intelektual ini mau berkorban terhadap masyarakat. Dalam artian seorang intelektual ini harus menemukan ideologinya. Kemudian pertanyaan, bagaimana ciri khas ideologi bagi kaum intelektual? Ciri khasnya ideologi itu adalah kritis. Dia kritis terhadap fenomena yang ada di sekitar. Dalam artian dia tidak apatis melihat fenomena yang ada di sekitarnya. Dia itu selalu mengevaluasi keadaan sekitar. Dalam artian ideologi seorang intelektual itu dia tidak pro status quo, tapi dia ingin menggugat status quo, ingin menggugat pemimpin-pemimpin yang diktator, menggugat oligarki. Dan seorang ideolog itu dia kerjanya kerja-kerja progresif, dalam artian dia aktif terus untuk bagaimana menemukan sebuah visi kemanusiaan. Sehingga menurut Edward Said, intelektual itu seseorang yang berpikiran universal yang kaitannya dengan masyarakat, alam, dan kosmik. Jadi dia memahami semua fenomena yang ada di sekitarnya itu sebagai sebuah fenomena yang saling terikat. Sehingga yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana seorang intelektual ini menemukan ideologinya? Karena kita sudah ketahui bersama bahwasanya intelektual ini adalah orang yang berpikiran luas, berpikiran universal. Dia kritis terhadap keadaan. Tapi karena pemahamannya tidak dibarengi ideologi, otomatis dia akan menjadi apatis. Karena ideologi memiliki cita-cita, maka intelektual itu harus menemukan ideologinya. Dan pertanyaannya kemudian, bagaimana intelektual ini menemukan ideologinya? Dan apakah si intelektual ini menemukan ideologinya dalam hal kesadaran diri atau dia langsung menggerakkan sosial? Mungkin seperti itu saja. Billahi stabil kak, stabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.